Sejarah mencatat lahirnya berbagai peradaban yang mewarnai kehidupan manusia. Mereka tumbuh lalu berkembang di wilayah-wilayah yang berbeda, dari dunia timur hingga barat, dari Mesopotamia dan Yunani hingga tanah Nusantara. Benih peradaban menjelma menjadi imperium adidaya. Seturut itu, terjadilah perluasan kendali politik, penetrasi budaya, perebutan jalur perdagangan, dan penyebaran keyakinan. Ekspansi teritorial itu menciptakan benturan peradaban. Dan inilah video pertama dari series benturan peradaban. Perebutan tanah Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia memang menjadi perebutan berbagai kelompok masyarakat yang ingin membuat sebuah peradaban baru di tanah yang sangat subur. Salah satu peradaban yang sangat sukses membangun wilayah Mesopotamia adalah Kerajaan Babilonia. Babilonia terletak di tepi sungai Efrat. Bangsa Amori adalah bangsa yang pertama kali membangun kota Babilonia sekitar 2000 sebelum Masehi. Saat itu, Babilonia masih berupa kota kecil yang berada di tengah konflik berbagai bangsa Mesopotamia. Dalam perkembangannya, Babilonia berubah menjadi kota yang makmur, bahkan memiliki peradaban yang tinggi saat Raja Hammurabi memerintah. Periode ini disebut dengan Mesopotamia Lama. Namun keberhasilannya menguasai Mesopotamia tidak dapat dipertahankan selamanya. Peradaban yang telah dibangun Hammurabi ternyata mengalami kemerosotan karena tidak dapat dipertahankan penerusnya. Serangan bangsa Asyur berhasil membuat wilayah Babilonia dikuasai oleh kerajaan Assyria. Ratusan tahun berada di bawah kendali Imperium Assyria, kota Babilonia mengalami kemunduran. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Kasdim atau bangsa Kaldea memasuki kota Babilonia dan secara perlahan berhasil menguasainya. Di lain sisi, posisi Assyria dalam menjalankan pemerintahannya semakin lemah. Seorang pemimpin bangsa Kaldea yang bernama Nabopolassar mengambil kesempatan untuk memberontak saat para penguasa Assyria terlibat perang saudara. Nabopolassar berusaha membuat Babilonia lepas dari kendali pemerintahan Assyria. Setelah berperang selama 10 tahun, Nabopolassar mampu mengalahkan kerajaan Assyria. Nabopolassar kemudian menjadikan Babilonia sebagai ibu kota kerajaan, dan dimulailah era Babilonia baru. Bangsa Kaldea membangun kembali kota Babilonia. Pembangunan ibu kota Babilonia baru ini dapat dikatakan lebih maju dibandingkan Babilonia lama. Setelah wafatnya Nabopolassar, kekuasaannya diteruskan oleh anaknya, Nebukadnezar. Nebukadnezar kemudian memperluas wilayah Babilonia baru hingga berhasil menguasai seluruh Mesopotamia pada 572 sebelum Masehi. Perluasan wilayah Babilonia baru ini juga dibarengi dengan perkembangan di bidang ekonomi yang mengandalkan pada bidang agraris dan perdagangan. Di bidang ilmu pengetahuan, Babilonia baru berperan dalam perkembangan ilmu astronomi, matematika, dan arsitektur. Bahkan, ilmu astronomi masa Babilonia baru dipercaya sebagai dasar perkembangan ilmu astronomi di peradaban lain di seluruh dunia. Nebukadnezar memiliki pencapaian arsitektur yang mengesankan selama masa pemerintahannya. Di antaranya Gerbang Istar, Taman Gantung Babilonia, dan Menara Babel. Gerbang Istar terkenal selama pemerintahan Nebukadnezar karena warna birunya yang mencolok dan simbol singanya yang mewah.
Nebukadnezar menikah dengan seorang putri Persia bernama Amitis yang merindukan tanaman hijau di kampung halamannya. Nebukadnezar II akhirnya membangun sebuah tempat bertingkat yang indah, yang ditutupi oleh tanaman serta pohon yang disebut Taman Gantung. Ironisnya, Nebukadnezar juga dikenal sebagai raja yang kejam menurut Kitab Perjanjian Lama. Pada tahun 605 sebelum Masehi, ia menyerbu Yerusalem, menghancurkan kota dan tempat suci bangsa Yahudi. Puluhan ribu Yahudi mengalami pembuangan di masa ini. Sepeninggal Nebukadnezar, tidak ada lagi raja Babilonia yang kuat. Sementara itu, di balik pegunungan Zagros, sebelah timur Mesopotamia, kerajaan Persia sedang membangun imperium dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Babilonia. Kekaisaran Persia adalah sebutan untuk serangkaian dinasti yang pernah berkuasa di wilayah Persia, atau saat ini dikenal sebagai Iran. Istilah Persia berasal dari kata Parsya. Parsya adalah suku asli mereka yang beras Arya. Bangsa Yunani kemudian menyebut daerah yang dikuasai oleh orang-orang Parsya dengan istilah Persia. Sebelum memasuki zaman kerajaan, tepatnya sejak 3000 sebelum Masehi, daerah Persia dihuni suku-suku semi-nomaden yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku Medes berhasil mendirikan kerajaan pertama di daerah itu. Selama beberapa abad, orang-orang Medes atau Media mendominasi wilayah bagian timur Sungai Tigris. Sekitar 681 sebelum Masehi, muncul prajurit bernama Achaemenes. Achaemenes tampil sebagai tokoh terkemuka, yang kemudian menjadi pemimpin pertama yang berusaha melawan kekuasaan Medes. Kerajaan Medes baru bisa ditumbangkan oleh keturunan Achaemenes yang bernama Cyrus the Great atau Cyrus yang Agung. Ia berhasil menyatukan suku-suku Persia hingga mampu menghentikan dominasi Medes. Cyrus Agung kemudian mendeklarasikan berdirinya sebuah kerajaan baru, Kerajaan Achaemenia, pada 648 sebelum Masehi. Achaemenia diambil dari kata Achaemenes, leluhur dari Cyrus Agung. Kerajaan Achaemenia inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Persia. Langkah pertama yang Cyrus Agung lakukan untuk meluaskan wilayahnya adalah menaklukkan kerajaan Lydia. Lydia adalah daerah kuno di Asia Kecil bagian barat yang sekarang terletak di Turki. Wilayah Lydia yang subur berada di posisi yang strategis dalam hal perdagangan dan kaya akan sumber daya alam seperti emas dan perak, membuat Cyrus Agung tertarik menaklukkan daerah ini. Raja Lydia tidak mampu membendung invasi Cyrus Agung, dan pada tahun 546 sebelum Masehi, Persia dapat menaklukkan kerajaan Lydia. Jatuhnya Lydia semakin memperkuat kerajaan Persia. Cyrus Agung kemudian mengarahkan invasi militernya ke wilayah Mesopotamia. Sebagian besar wilayah Mesopotamia saat itu berada di bawah kekuasaan Babilonia. Babilonia menjadi simbol kemegahan peradaban. Menaklukkan Babilonia dan merebut Mesopotamia tentu saja akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Cyrus Agung. Memasuki tahun 556 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia diperintah oleh raja hasil kudeta, Nabondius. Nabondius memerintah Babilonia baru setelah menggulingkan pemerintahan Labasi Marduk. Selama Nabondius memerintah, rakyat Babilonia baru tidak puas dan resah karena pemerintahannya yang keras.
Selain itu, Nabonidus juga menindas semua pendukung dan keluarga dari Labasi Marduk. Hal ini membuat kaum agamawan juga membenci Nabonidus. Penerus tahta Nabonidus adalah Pangeran Belsazar. Pemerintahan Belsazar mewarisi masalah-masalah dari ayahnya. Legitimasi pemerintahan Babilonia semakin merosot di mata rakyatnya. Kekaisaran Akhemenia yang diperintah oleh Cyrus Agung memanfaatkan lemahnya pemerintahan Pangeran Belsazar dengan menyerang Babilonia baru pada 539 sebelum Masehi. Dua peradaban besar pada akhirnya harus saling berhadapan, memperebutkan dominasi atas tanah Mesopotamia, suatu wilayah yang disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Pasukan Cyrus bergerak menuju pusat kota Babilonia. Tentara Babilonia menghadang gerak pasukan Persia di suatu daerah bernama Opis. Opis terletak di sebelah utara kota Babilonia. Di kota Opislah, dua kekuatan besar ini saling baku hantam, tepatnya pada 25 September 539 sebelum Masehi. Opis adalah kota kunci untuk masuk ke jantung Mesopotamia. Dalam pertempuran pembuka, terlihat jelas pasukan pemanah Persia lebih mendominasi medan perang. Cyrus menempatkan dua pasukan khusus di dua sisi medan perang yang terdiri dari pasukan kavaleri dan infanteri. Dengan perlindungan pasukan khusus infanteri, pasukan kavaleri atau pasukan berkuda Persia bergerak dengan cepat dari dua sisi medan perang. Pengalaman militer Cyrus pada akhirnya mampu menghancurkan pasukan Babilonia pada pertempuran di hari ketiga. Tepat pada 28 September 539 sebelum Masehi, pasukan Cyrus dapat memukul mundur Babilonia. Sisa-sisa pasukan Babilonia mundur untuk bergabung dengan kota-kota lain guna menahan laju gerak Cyrus menuju jantung kota Babilonia. Namun usaha itu sia-sia. Kota-kota lain di sekitar pusat kota Babilonia juga menyatakan bertekuk lutut pada kekaisaran Cyrus Agung. Kemampuan militer Persia yang menghabisi pasukan Babilonia hanya dalam waktu 3 hari dalam pertempuran Opis rupanya membuat gentar penduduk Mesopotamia. Setelah pertempuran Opis, praktis Persia tidak mendapat perlawanan lagi untuk merebut Babilonia. Cyrus Agung bahkan memasuki kota Babilonia tanpa peperangan. Cyrus Agung kemudian menetapkan aturan tertulis tentang bagaimana memperlakukan penduduk kota Babilonia yang telah ia taklukkan. Cyrus menuliskannya pada sebuah silinder tanah liat yang bertuliskan huruf Babilonia kuno. Kini benda itu dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Silinder tersebut mengisahkan bagaimana Cyrus menaklukkan Babilonia dengan damai, tidak membakar atau menghancurkannya, seperti yang umum dilakukan saat itu. Ia juga membolehkan penduduk asli Babilonia untuk hidup seperti biasa dalam damai dan membebaskan untuk memeluk agama apa saja yang mereka inginkan. Cyrus juga membebaskan bangsa Yahudi yang dipenjara dan membolehkan mereka kembali ke Yerusalem. Jika Nebukadnezar menjadi tokoh jahat dalam Bible, maka Cyrus Agung dipuji karena telah mengakhiri penderitaan bangsa Yahudi serta toleransinya yang begitu tinggi. Untuk memastikan jalannya pemerintahan dilakukan dengan benar, Cyrus mengangkat putranya yang bernama Sambesis sebagai penguasa Babilonia. Setelah Babilonia dapat direbutnya, Cyrus kemudian melanjutkan ekspansi imperiumnya. Kekuasaan Persia membentang dari Turki, Palestina, sampai ke Kazakhstan, hingga Sungai Indus di Pakistan. Cyrus Agung telah menggeser pusat peradaban dunia kuno.
dari Babilonia ke tanah Persia.